Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas bagaimana manusia sebagai individu dan makhluk sosial mengalami perubahan perilaku, kebutuhan, dan pola interaksi akibat perkembangan teknologi. Kami juga akan melakukan wawancara singkat untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari pada mahasiswa yang ada di kampus kita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai masyarakat yang ada di sekitar kampus untuk meminta pendapat mereka tentang pengaruh media sosial terhadap interaksi manusia sebagai individu dan masyarakat. Oke teman-teman, di sini kami sudah mendapatkan salah satu mahasiswa dari Unimed. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Lilian Terkesota dari jurusan Matematika, Prodi Statistika. Oke. Kita masuk ke hubungan pertemanan di media sosial. Menurut kamu itu sama kuatnya dengan hubungan di dunia nyata? Oke, sebelumnya tak jauh dari saya Kak. Jawaban itu menurut saya dengan pertemanan di media sosial tidak harus kuat hubungan dengan dunia nyata. Interaksi online seringkali terbatas pada pesan teks, komentar atau likes sehingga kedekatan emosional tidak terbangun secara mendalam. Kalau saya menurut kamu, apakah komunikasi melalui media sosial lebih rawan kesalahpahaman dibandingkan komunikasi? Ya, komunikasi di media sosial lebih rawan kesalahpahaman karena tidak melibatkan ekspresi wajah, intonasi bahkan bahasa tubuh. Dan menurut kamu, apakah media sosial meningkatkan rasa empati atau justru membuat orang semakin jauh terhadap lingkungan sekitar? Kalau menurut saya, media sosial bisa menggunakan empati karena banyak orang terhadap usaha. Namun di sisi lain terlalu banyak konsumsi konten bisa membuat orang berubah dan tidak bijak karena saat banyak tragedi menjadikan hiburan atau konten viral. Oke, terima kasih ya atas pendapatnya. Apakah hubungan pertemanan di media sosial menurut kamu sama kuatnya dengan hubungan di dunia nyata? Pertemanan di dunia nyata itu lebih erat pertemanannya dibandingkan di sosial media karena di dunia nyata ini kita lebih tahu bagaimana sifatnya, bagaimana jati diri teman. Kemudian yang kedua, menurut kamu apakah komunikasi melalui media sosial lebih rawan kesalahpahaman dibandingkan komunikasi secara langsung? Pertanyaan kedua, menurut kamu apakah komunikasi melalui media sosial lebih rawan kesalahpahaman dibandingkan komunikasi secara langsung? Ya, karena komunikasi di media sosial kan kita nggak tahu apa atau dia itu marah atau apa, tapi kita nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya dia. Selanjutnya, apakah menurut kamu media sosial meningkatkan rasa empati atau justru membuat orang semakin adil terhadap lingkungan sekitar? Media sosial itu mengenai dan media sosial juga yang acuh ya terhadap lingkungannya karena dia sudah mengenai teknologi. Oke, terima kasih ya. Aku pada kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angin di Pasar Rambut. Saya dari jurusan fisika, Rambut 24. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apakah hubungan pertemanan di media sosial menurut kakak itu sama kuatnya dengan hubungan pertemanan di dunia nyata? Kalau menurut saya pribadi Kak, buat eratnya pertemanan itu secara langsung Kak, karena lebih gimana ya, lebih enak aja gitu Kak kalau kita langsung Kak teman dibandingkan yang di media sosial. Kalau di media sosial itu kita takutnya ada penipuan, ada yang apa, ya kita bisa aja sih kalau komunikasinya itu enak kan dari handphone, chat-chatan gitu kan, kabar apa segala macam gitu, bisa ketemuan gitu. Takutnya nanti kan kita nggak tahu ketemuannya ini nanti sama yang seusia kita, nanti takutnya kan yang lebih tua dari depannya gitu kan. Nah lebih apanya ya secara gini nggak langsung kita saling cerita, bertukar pikiran gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kakak apakah komunikasi melalui media sosial itu lebih rawan kesalahpahaman dibandingkan komunikasi secara langsung? Kesalahpahaman lebih rawannya sama seperti kan kita bilang Kak. Kalau dia kesalahpahaman ini kan kita mungkin di satu sisi lainnya mungkin beranggapan kalau yang si teman ini kan maksudnya kayak gini, padahal kan kalau maksud yang di kawan ini nanti bukan kayak gitu, tapi ya dibilang lebih ininya ke media sosial nggak Kak, karena secara langsung juga lebih apa juga sih kalau kita lihat kan gitu. Secara langsung aja kita masalah paham gitu kan, apalagi kalau misalkan kawan kita ini cuma istilahnya bercanda gitu kan, tapi dia langsung salah paham kalau ini betul-betulan kayak bully atau apa gitu Kak. Itu sih ya. Media sosial meningkatkan rasa empati atau justru membuat orang semakin jauh terhadap lingkungan sekitar? Kalau kita lihat, kalau saya Kak pribadi saya lihat di sosial media memang banyak sih kalau untuk masalah kepedulian memang lebih kuat dari media sosial Kak kadang.
dana misalkan yang kayak finansial gitu membutuhin kebutuhannya, karena kita nggak tahu semua manusia di daerah lain, kita nggak tahu kan pastinya kita cuma tahu di daerah kita itu misalkan yang nggak makan atau nggak makan kita tahu tetangga lah lebih dekatnya. Jadi kalau misalkan di daerah lain kita, jadi dari media sosial itulah kita bisa tahu ada orang saudara kita yang masih di kelaparan gitu kan, contohnya. Kita juga terima kasih. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hubungan pertemanan di media sosial memiliki kekuatan yang sama dengan hubungan di dunia nyata. Banyak responden menilai bahwa interaksi langsung tetap memberikan kedekatan emosional yang lebih kuat karena melibatkan ekspresi, gestur, dan kualitas waktu yang nyata. Pertemanan di media sosial memang dapat memperluas jaringan, namun kedalamannya sering kali berbeda. Selain itu, sebagian besar responden menyatakan bahwa komunikasi melalui media sosial lebih rawan menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan konteks, tidak adanya intonasi suara, dan seringkali pesan ditafsirkan secara berbeda oleh penerima. Terkait empati, pendapat responden cukup beragam. Ada yang merasa media sosial dapat meningkatkan empati karena memudahkan orang melihat berbagai kondisi sosial dan berbagi kepedulian. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa paparan informasi yang berlebihan justru membuat sebagian orang terbiasa dan menjadi lebih acuh terhadap lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, teknologi media sosial memiliki dua sisi, dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan kepedulian, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas interaksi dan empati jika tidak digunakan dengan bijak. Saatnya sudah, ayo